Nenek tua ini tiba-tiba saja berubah menjadi wanita berusia 20 tahun setelah tidak sengaja mengunjungi sebuah studio foto misterius. Namun ketika nenek ini kembali mencari studio foto tersebut, studio itu sudah menghilang dan tidak pernah ada. Malsun adalah nenek tua yang menyebalkan, sering marah-marah dan suka mengatur kehidupan rumah tangga anak laki-lakinya. Malsun memiliki anak satu-satunya yang bekerja sebagai profesor di sebuah universitas. Dan hal itu selalu dibangga-banggakan Malsun kepada sahabatnya kakek Park. Kakek Park dan Malsun bekerja di sebuah kafe lansia sebagai pelayan. Hubungan mereka sangat dekat, bahkan mereka sering berpergian berdua dengan sepeda motor kakek Park. Hari itu Malsun dimarahi menantunya karena memasak ikan tidak sesuai dengan yang diajarkan. Memang Malsun memiliki hubungan yang buruk dengan menantunya. Menantu Malsun memiliki anak laki-laki bernama Jiha yang sangat suka sekali bermusik. Jiha hendak pergi mengikuti audisi. Namun Aeja, menantu si Malsun, kurang menyetujuinya karena menganggap hal itu sia-sia. Tapi Jiha selalu dibela neneknya. Bahkan Malsun memberikan Jiha uang jajan untuk dirinya pergi audisi. Aeja terus-terusan dimarah-marahi Malsun, namun ia keberatan karena menurutnya Malsun terlalu ikut campur urusan rumah tangga mereka. Karena hal ini Aeja selalu mengkonsumsi obat penenang karena stres. Untuk bilang ke suaminya ia pun juga tak berani. Karena stres menghadapi mertua, akhirnya ibu ini dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sakit jantung. Bahkan ketika dirinya dirawat, ia menyuruh ibu mertuanya itu keluar karena trauma melihat sang mertua. Dokter menyarankan kepada suami dari ibu itu untuk membiarkan istrinya jauh dari mertuanya dulu karena itu akan memicu sakit jantungnya. Jadilah anak dari Malsun dan juga cucu-cucu Malsun mendiskusikan bahwa mereka akan membawa Malsun ke panti jompo. Walau anak Malsun sendiri merasa keberatan karena tak tega membawa ibunya ke tempat seperti itu. Hari-hari Malsun menjadi sedih memikirkan anaknya akan membuangnya ke panti jompo. Hari itu ketika ia sedang bekerja, ada seorang perempuan yang menegurnya. Wanita ini ternyata adalah anak dari ibu yang merawat Malsun ketika masih muda. Malsun ternyata mencuri resep rahasia ibu dari wanita ini. Dan kini wanita itu marah sekali kepada Malsun yang membuat bisnis mereka bangkrut. Namun Malsun tidak bisa berbuat apa-apa karena dulu ia sangat membutuhkan uang untuk menghidupi anaknya. Kini anaknya sudah sukses malah tega membawanya ke panti jompo. Malsun yang sedih kemudian menelpon cucu kesayangannya Jiha. Jiha yang sedang berbahagia ingin dibawakan ayam goreng oleh neneknya. Nenek tua ini hendak membuat foto untuk pemakaman di sebuah studio misterius yang tiba-tiba muncul di depannya. Nenek ini pun mendandani dirinya agar terlihat cantik di masa-masa terakhirnya. Ketika nenek itu bersiap, fotografer ini bilang ia akan membuatnya 50 tahun lebih muda. Setelah nenek itu difoto, tiba-tiba saja fisik nenek itu berubah menjadi segar bugar di mana ia bisa berlari-larian mengejar bis karena sudah berjanji dengan cucunya akan membawakan ayam goreng. Ternyata Malsun tiba-tiba menjadi muda kembali dan di bis ini ia heran melihat sekelompok anak muda tengah menggodanya. Karena Malsun belum paham, alhasil ia memarahi pria di depannya. Kemudian ketika Malsun menyadari pantulan wajahnya di kacamata pria itu, Malsun heran melihat siapa yang ada di depannya kini. Benar saja ketika ia berbalik melihat kaca bis, Malsun berteriak kaget. Cucu Malsun yang menunggunya mencoba menelpon neneknya. Tapi Malsun yang di dekat sana tidak bisa menyapa cucunya karena sekarang ia sudah menjadi gadis muda berpakaian nenek-nenek. Akhirnya Malsun memutuskan untuk pergi ke tempat studio foto itu lagi. Tapi anehnya studio foto tersebut menghilang. Bahkan kata orang di toko itu tidak pernah ada studio foto sama sekali. Nenek tua ini kini menjadi muda lagi. Alhasil dirinya tidak bisa bertemu keluarganya karena penampilannya sudah berubah. Nenek tua ini memutuskan akan mengubah penampilan vintage-nya dengan mengubah bentuk rambutnya. Lalu ia membeli banyak baju karena memang nenek tua ini menyimpan uang tabungan yang banyak. Nenek bernama Malsun ini memutuskan sementara menginap di rumah kos-kosan milik teman dekatnya bernama kakek Park. Di rumah itu ia disambut oleh anak kakek Park. Anak itu mematok harga yang sangat mahal. Nenek Malsun tertawa mendengarnya dan ia bilang tahu harga asli kamar di tempat ini. Tentu saja anak dari kakek Park mengira wanita ini sudah pernah ke sini sebelumnya. Karena curiga, anak kakek Park pun menanyakan nama wanita ini. Nenek Malsun sudah bilang namanya Audrey. Tiba-tiba kakek Park sudah ada di sana dan mengatakan Audrey seperti nama artis kesukaan temannya Malsun, Audrey Hepburn. Jadilah nenek Malsun mengarang namanya menjadi Oh Duri. Malamnya nenek Malsun yang kini bernama Oh Duri diam-diam meletakkan kertas di rumah anaknya untuk mengabarkan bahwa dirinya baik-baik saja dan tidak usah mencemaskannya. Esoknya nenek Malsun pergi ke tempat kerjanya dulu, yakni kafe lansia, dan justru membuat kecurigaan orang-orang karena ada anak muda datang ke kafe mereka. Seorang produser musik terkagum-kagum mendengar seorang wanita bernyanyi yang sebenarnya adalah seorang nenek-nenek. Cucu nenek ini yang sedang mencari keberadaan neneknya pergi ke
ke kafe tempat neneknya bekerja. Cucu nenek Malsun yakni Ji-ah terpesona ketika melihat neneknya sendiri menyanyikan lagu begitu indah di depan mereka semua. Setelah lagu berakhir, semua orang bertepuk tangan dengan penampilan dari nenek Malsun. Begitu pula dengan si produser musik dan cucu dari nenek Malsun. Malamnya ketika nenek Malsun menonton dengan kakek Park heran melihat selera Malsun yang sangat tua sekali. Tapi Malsun beralasan karena ia dibesarkan neneknya, ia jadi suka dengan hal-hal vintage. Kakek Park juga mencurigai cara Malsun bertingkah dengan cara dirinya berbicara. Jadilah nenek Malsun memutuskan pergi dari sana sebelum kakek Park terlalu jauh mencurigainya. Tapi tiba-tiba nenek Malsun kaget ketika melihat Ji-ah sudah ada di sana menemukannya. Ji-ah mengajak Malsun pergi makan bersama. Di sini Malsun mengira cucunya ini naksir dengannya. Ketika Ji-ah mengatakan sesuatu, Malsun berpura-pura tidak mendengar apapun. Tapi ternyata Ji-ah mengajak Malsun menjadi vokalis di bandnya. Awalnya Malsun menolak, tapi karena tidak tega dengan sang cucu, ia pun akhirnya menerima tawaran itu. Nenek ini kaget melihat cucunya bernyanyi dengan musik aneh yang tidak pernah didengarnya. Nenek ini memutuskan akan menjadi vokalis di band cucunya asalkan mereka mengubah musik mereka menjadi musik yang bergembira. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk membuat perform perdana mereka di sebuah taman yang banyak orang-orang. Semua orang terlihat menyukai penampilan nenek Malsun yang terlihat menghibur. Bahkan mereka mendapat uang yang banyak dari hasil mengamen itu. Ketika makan bersama untuk merayakannya, anak-anak ini menanyakan umur dari Malsun yang mereka kenal sebagai Oh Duri. Nenek Malsun pun mengatakan umurnya 20 tahun dan mereka bilang mereka lebih tua dari nenek Malsun. Seharusnya Malsun memanggil mereka Opa. Jadilah dengan berat hati, Malsun memanggil panggilan tersebut dan membuat mereka malah kegirangan. Ketika pulang, nenek Malsun melihat penumpang di sampingnya terlihat kesusahan mendiamkan anaknya. Karena nalurinya sebagai nenek-nenek yang sudah pernah mengasuh bayi, nenek Malsun memutuskan membantu wanita itu dengan menggendong bayinya sementara ibunya akan menyiapkan susu bayi itu. Tapi karena kebiasaannya yang menyebalkan, nenek Malsun malah mengomentari susu ibu itu yang terlalu encer di depan semua orang dan mempermalukan ibu ini. Sebab susu yang encer bisa membuat bayi diare. Karena komentar-komentar nenek Malsun, ibu itu jadi marah dan kemudian pergi darinya. Sampai hari itu di kereta, ia menemukan wanita yang ia cari selama ini karena saat wanita itu selesai bernyanyi di kafe lansia, ia menghilang begitu saja. Jadilah ketika Malsun turun, produser musik ini mencoba